Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya. Yang saya hormati pula para dekan-dekanat Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya, dan tak lupa dosen mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Informatika 2019. Ya, di sini saya membuat video yang berisi tentang solusi dari pandemi corona ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Ya, saya sendiri atas nama Muhammad Hasanul Khuluki, NIM 191060518, Prodi Teknik Informatika, membawakan tulisan dengan judul Pandemi Virus Corona dan Kebodohan. Ya, langsung saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembahasan inti, perlu kita ketahui apa itu virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 telah menggegerkan penduduk planet bumi sejak akhir tahun 2019. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Sejak tulisan ditulis, terkonfirmasi pasien yang terkena virus corona ini sebanyak 8,24 juta, sedangkan yang meninggal sebanyak 446.000 pasien di seluruh dunia. Sedangkan infeksi virus corona di Indonesia telah dikonfirmasi sebanyak 43.803 orang yang positif dan 17.349 orang yang sembuh. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 2.373 orang sejak tulisan ini ditulis tertanggal 19 Juni 2020. Penularan virus corona tersebut melalui perantara benda, orang bersin maupun berjabat tangan. Jadi banyak negara yang melakukan lockdown agar para warganya tidak melakukan aktivitas bertemu dengan orang lain agar penyebarannya terputus. Mungkin segitu saja penjelasan tentang virus corona. Di sini saya akan membicarakan sedikit tentang bagaimana solusi untuk mengatasi virus corona di Indonesia, atau apa yang akan dikerjakan setelah pandemi virus corona berakhir yang disesuaikan dengan mata kuliah Kewarganegaraan. Seperti pada judul di atas, menurut saya kita selain mengalami pandemi virus corona dan juga pandemi kebodohan yang melanda masyarakat. Banyak sekali contoh perilaku masyarakat yang mengabaikan anjuran pemerintah Indonesia untuk di rumah dan tidak menerapkan physical distancing. Kan kalau di rumah saja, bagaimana kalau kita makan? Selama berminggu-minggu tidak kerja, bagaimana kita mendapatkan uang? Banyak pertanyaan di samping yang dilontarkan masyarakat. Yang saya singgung tentang pandemi kebodohan ini yaitu masyarakat yang masih meremehkan virus corona dan tanpa ada kepentingan khusus untuk keluar rumah malah keluar rumah. Bahkan ada sampai yang main, seperti contohnya waktu seremoni penutupan McDonald Sarinah yang notabene tidak penting malah menarik banyak animo masyarakat dan bergerumbul tanpa menerapkan physical distancing. Itu salah banyak contohnya, atau salah satu contohnya. Selanjutnya, dari segi kewarganegaraan untuk mengatasi virus corona, menurut saya bisa menerapkan sila-sila Pancasila yang sudah dibuat oleh pendahulu kita. Selain menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa patuh atau menurut aturan dari pemerintah sebagai penjalan negara ini.
Tetapi dari pandangan saya, semua di atas itu belum maksimal terlaksana oleh masyarakat Indonesia. Banyak warga yang belum patuh kepada aturan pemerintah dan masyarakat sendiri belum memaksikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila kedua ini masih ada masyarakat yang belum memanusiakan manusia, seperti halnya penolakan jenazah pasien virus corona di berbagai tempat. Alasannya, jenazah tersebut ditakutkan dapat menularkan ke tempat daerah tersebut. Dari data yang ada, pasien yang sudah meninggal sudah tidak dapat menularkan virus corona tersebut ke orang lain karena inangnya dari virus tersebut sudah meninggal. Itu alasan juga kenapa pandemi kebodohan melanda. Persatuan Indonesia, sila ketiga belum terlaksana maksimal di negara Indonesia ini. Masih banyak masyarakat yang belum solid terhadap masyarakat yang lain. Seperti contohnya, masih banyak oknum yang menimbun masker, memborong hand sanitizer untuk penggunaan pribadi, sehingga masyarakat lain sampai tidak kebagian barang tersebut. Bukan hanya dari masyarakat yang belum bersatu untuk melawan virus corona ini, tetapi dari pemerintah pun belum bersatu untuk fokus melawan virus corona. Bapak Ibu di gedung DPR malah mengebut dan mengesahkan RUU yang bermasalah dan sudah terang-terangan ditolak para masyarakat Indonesia. Saya lihat pemerintah ini memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengebut RUU tersebut dan tidak ada halangan dari para aktivis masyarakat untuk menghentikan hal tersebut karena keadaan pandemi ini. Para aktivis masyarakat mau mengkritik RUU tersebut, malah ada teman-teman aktivis yang ditangkap. Begitulah jika kita mau menang melawan virus corona ini, mari kita amalkan dan lakukan sila ketiga Pancasila. Masih banyak lagi sebenarnya masalah tentang virus corona yang dilihat dari segi kewarganegaraan, mulai dari masalah di atas sampai dari pemerintah yang sepertinya kurang persiapan menghadapi serangan virus ini. Menurut saya yang terpenting untuk menghadapi serangan virus corona ini adalah kesadaran diri dan solidaritas antar rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat saja yang harus sadar diri, tetapi pemerintah juga harus sadar diri. Kenapa rakyat sulit diatur? Ya mungkin rakyat kecewa atas kinerja para bapak ibu pemerintah semua. Dan juga kita harus menerapkan dari sila-sila yang ada di Pancasila, agar Pancasila bukan hanya sebatas pelajaran yang kita pelajari dalam sekolah, tapi juga nyata menjadi ideologi kita dan bangsa negara ini. Kalau kita benar-benar menerapkan apa isi dari Pancasila tersebut, saya yakin rakyat Indonesia bisa menang melawan serangan virus corona ini. Jadi solusi dari saya, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mulai kehidupan yang lebih bersih, dan terutama kita harus sadar diri dengan apa yang kita hadapi. Solusi menghadapi virus corona ini bukan hanya dengan PSBB atau lockdown, tetapi diimbangi dengan kesadaran diri masing-masing. Sehingga sekali lagi yang terpenting, mengamalkan isi Pancasila saya rasa akan membuat kita menang melawan virus ini dan menghilangkan orang-orang yang bodoh ketika menghadapi situasi begini. Sekian tulisan ini, terima kasih. Ya, begitu saja pembacaan dari tulisan saya. Jika ada salah kata atau kurang tepatnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.